apa yang kamu bilang tadi sedang nunggu keajaiban pembayaran itu masuk ke rekening kamu. Nggak usah lagi menunggu. Karena itu udah ada di realitas paralel kamu, di dimensi keempat, di quantum field-nya kamu. Itu udah ada dan tersedia. Dia justru lagi nunggu kamu. Nunggu kamu bergetar di sana. Nunggu kamu bergetar dalam getaran itu. Getaran yang membuat realitas di kuantum kamu itu turun jadi realitas di dimensi ketiga, realita kita sekarang, itu pakai rasa syukur. Kamu bisa pakai filosofi gosok gigi. Udah denger? Udah ya. Pada saat nanti kamu gosok gigi, kamu cukup 7 detik aja prosesnya. Pada saat gosok gigi, gini rasanya pembayaran dari klien baru dateng. Lalu kamu tutup sama kata sempurna. Luar biasa. Oke, Nuri, dari perjalanan hidup kamu yang tadinya nggak bersyukur atas nafas, bahkan mau mengakhiri nafas karena putus asa, bingung ini 3M gimana ngeberesinnya, sementara klien-klien lama dihack sama sahabat kamu, pindah gitu kan. Jadi kebingungan, keresahan ini kan sebetulnya hampir semua teman-teman mengalami itu dalam cerita yang berbeda. Bener nggak? Rasa putus asa, rasa bingung, rasa cemas. Di titik itu, teman-teman semua atau Nuri saat itu juga nggak kepikir bahwa solusi akan datang ternyata. Belum sampai setahun kan Nuri kamu praktekin ini? Belum sampai setahun gitu. Nuri yang lama dari raut wajahnya sama Nuri yang sekarang, ini beda sekali gitu. Iya, beda. Beda sekali. Iya, beda banget. Dan aku berterima kasih sekali ya sama Nuri, karena kalau kita di Abundant Revolution itu ketika kita mempelajari kesadaran ini, kita praktekin, lalu kita bertemulah dengan kesadaran, ketemu kebebasan, ketemu ketenangan, ketemu kedamaian. Lalu ada efek domino, lancar bisnis, lancar uang, lancar ini. Ketika itu sudah terjadi dalam kehidupan kita, selalu kan kita dan selalu bilang, pay it forward ya sayang. Dan Nuri salah satu alumni yang dengan senang hati membuka dirinya, memberikan waktunya untuk pay it forward gitu sama teman-teman. Jadi goals terindah itu sebetulnya itu adalah membagikan cerita bahagiamu tentang kesadaran ini kepada teman-teman yang lain. Itu kalau kata dosen favorit aku, Gese Michael, itu disebutnya bibit wisdom, bibit kebijaksanaan istilah dia. Dan bibit wisdom itu adalah ibunya bibit, akarnya dari semua kebaikan itu, menceritakan tentang cerita kesadaran ini kepada orang lain. Karena ketika seseorang bertemu dengan kesadaran diri dia, bertemu dengan sejatinya, itu hampir semua lini permasalahan hidupnya kan selesai, benar nggak? Iya, benar. Benar nggak? Iya, jadi tinggal nanam bibit, jadi kita akan menuai yang kita tanam gitu. Iya, betul sekali. Jadi cukup solusinya satu, temukan kesadaran tentang siapakah dirimu. Hanya ada 2 pilihan, mau pakai baju identitas lama, diri lama yang merasa kekurangan, kurang cinta, kurang duit, kurang bahagia, judulnya kekurangan aja, dan unhappy, nggak bahagia. Atau kamu mau inget dan pulang balik ke sejatinya kamu nih. Saat teman-teman yang nonton video ini lagi dalam ketakutan, kebingungan, kesulitan, keresahan, putus asa, itu tandanya teman-teman saat ini hanya lagi lupa sama siapa diri dia.
hanya lagi lupa. Kamu tuh hanya selalu dan selalu melihat identitas lama aja terus. Aku kekurangan, aku nggak layak, aku sedih, aku terpuruk. Itu bukan kamu sayang, itu bukan kamu. Bahwa cerita manifestasi, arti dari manifest atau arti dari manifestasi, itu kan artinya mewujud. Manifest kan artinya mewujud. Artinya, sebetulnya manifestasi itu terjadi sepanjang waktu. Jadi kalau saat ini Nuri realita hidupnya saat ini dalam posisi seperti sekarang, dia happy, dia senang, dia bahagia, itu realita hidupnya ini adalah manifest atau perwujudan dari gambaran hidupnya Nuri dengan identitas baru Nuri yang sekarang. Ketangkep nggak Nuri? Iya. Jadi manifest itu terjadi sepanjang waktu sebetulnya. Nah, kalau teman-teman dalam realitas sekarang mengalami ketakutan, kebingungan, kecemasan, keresahan, rasa khawatir, itu adalah bentuk perwujudan atau manifestasi dari daleman identitas kamu yang lama, yaitu manifestnya. Jadi teman-teman saat ini sudah mulai bisa ngaca dan melihat nih Nur ini. Dia lagi manifest apa sekarang, bener nggak? Iya. Kelihatan dari realita hidup dia saat ini, apa yang dia rasakan terhadap realita saat ini, itulah manifestasi atas kesadaran yang saat ini kamu pahami dan lihat sebagai identitasmu. Itulah manifestasinya. Realita hidupmu sekarang itu adalah perwujudan dari manifestasi kesadaran kamu melihat identitasmu tentang siapakah dirimu. Perenungannya simple. Ini ada identitas lama, ada identitas baru. Diri kamu yang lama, diri yang rasanya kekurangan. Diri kamu yang baru, identitas baru, itu diri yang merasakan cukup, lengkap, berkelimpahan. Kamu cuma tinggal milih aja sebetulnya mau hidup dalam dimensi yang mana. Dimensi kekurangan atau dimensi kelimpahan. Dah, cuma itu doang simpelnya sebetulnya. Kalau Nuri dengan kisah Nuri tadi, dari yang nggak ngerti syukur, bahkan pengen menyelesaikan nafas dia gitu ya, lalu ketemu kesadaran ini, lalu jalanin daily rutin, yang Nuri lakukan, sadar nafas syukur dilakukannya, sending love dia lakukan, release dia lakukan, tabungan semesta dia lakukan, quantum jam dia lakukan. Udah cuma 5 ini aja deh yang jadi lifestyle ya Nuri ya. 30 hari daily rutin dia jalankan, barusan hasilnya. Hasilnya Nuri ketemu kebebasan, rasa plong, rasa damai. PR dia dari 3 miliar sekarang sisanya cuma tinggal 500 juta lagi. Lalu dia mewujudkan mobil baru, punya klien baru, dapat uang pembayaran yang nggak keduga 200 juta. Sama, iya sekarang ada klien baru juga, jadi alhamdulillah tuh setiap bulan ya alhamdulillah income-nya tinggal menunggu keajaiban yang datang. Iya, nah narasi tadi Nuri sayangku, menunggu keajaiban yang datang, sebetulnya di quantum field ya, di ranah kuantum, yes, di dimensi keempatmu, di realita paralelmu itu sudah ada. Jadi tidak menunggu, tinggal merasa aja. Ya, tinggal pakai ala Abdullah, pakai metode craft. Kamu kemarin sempat ikut reuni Bandan Revolution nggak, rekaman yang online? Iya, ikut online, cuma ada rekamannya. Nggak apa-apa kan, ada rekamannya. Kamu bisa minta Mbak Dinda. Itu coba kamu puter yang tentang metode craft. Itu ada Nuri, tentang bagaimana keseharian itu kita lakukan. Ada focusing di sana, ada train di sana. Jadi kamu cukup dalam satu hari itu 5 menit aja Nuri, duduk di ruang kebahagiaan, lalu kamu bayangkan dimensi keempat. Rasanya gimana? Semua itu udah ada di tangan. Rasakan sensasinya, lalu lepaskan.
Rasakan syukur sebelum kamu menerima. Itulah cara mencipta. Ya, Iya, benar. cara mencipta dari apa yang kamu bilang tadi, sedang nunggu keajaiban pembayaran itu masuk ke rekening kamu. Nggak usah lagi menunggu, karena itu udah ada di realitas paralel kamu, di dimensi keempat, di quantum field-nya kamu. Itu udah ada dan tersedia. Dia justru lagi nunggu kamu bergetar di sana. Nunggu kamu bergetar dalam getaran itu. Getaran yang membuat realitas di kuantum kamu itu turun jadi realitas di dimensi ketiga, realita kita sekarang, itu pakai rasa syukur. Kamu bisa pakai filosofi gosok gigi. Udah denger? Udah ya. Pada saat nanti kamu gosok gigi, kamu cukup 7 detik aja prosesnya. Pada saat gosok gigi, gini rasanya pembayaran dari klien baru dateng. Lalu kamu tutup sama kata sempurna. Wis, lepasin. Bisa ya? Praktekin, oke? Iya, emang udah datang, udah lancar, udah setiap bulan. Sip. Iya. Untuk target-target yang lain caranya seperti itu. Tutup selalu dengan kata sempurna. Kalimat sempurna itu dibaca sama vibrasi semesta sebagai sesuatu yang sudah selesai, kamunya di situ sudah menerima, sehingga getaran ini koheren sama vibrasinya dengan vibrasi getaran goals kamu, dan dia akan datang dengan waktunya. Jadi tinggal akunya udah udah merasa mendapatkan semua yang aku inginkan, jadi tinggal bersyukur terus. Jadi setiap waktu tuh bersyukur aja gitu. Jadi vibrasinya aku jaga, apalagi pakai alarm gitu kan. Betul, alarm 1 jam sekali. Tambahin ya pakai kata sempurna. Ya. Perfect. Iya, perfect. Tutup sama itu kalimat kesadaran yang terpenuhi. Jadi di titik kesadaran kamu merasakan bahwa ini semua udah terpenuhi. Dah, tugas kamu selesai sampai di situ. Nanti semesta akan mengaturkan jalan dan prosesnya. Setelah itu kamu melakukan kegiatan seperti biasa. Justru mengalir dalam yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Nah, cerita tentang quantum jump lalu lepaskan goalnya ini nggak cerita halu ya. Karena konsepnya nggak setelah quantum jump lalu lepaskan, nggak terus kita makan tidur, terus berharap uang jatuh dari langit bro gitu. Nggak kayak gitu teman-teman. Bukan seperti itu konsepnya. Jadi pada saat kita tahu siapa diri kita, lalu kita rilis ya tubuh kita yang lama gitu, yang penuh ketakutan, kebingungan, kecemasan, kita rilis. Lalu kita mulai terbuka dengan sebuah kemungkinan kelimpahan hadir dalam kehidupan kita. Kita terbuka dengan itu. Setelah itu ketika kita punya goal, kita sampaikan, lalu kita lepaskan hasilnya. Enggak ngatur-ngatur hasil, karena hasil nggak ada di wilayah kamu. Lepaskan. Setelah itu proses yang terjadi, nanti intuisi akan hadir. Mungkin berupa orang-orang, berupa kesempatan, berupa peluang-peluang, ide bisnis. Jadi tetap akan ada gerak di tubuh kita yang mengalir secara natural. Jadi nggak ada cerita quantum jam lalu tidur aja di rumah ngerem gitu. Nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu, tetap akan ada produktivitas kerja yang natural mengalir gitu. Iya, dan juga ganti identitas lama dengan identitas yang baru. Jadi aku juga nulis di buku asumsi data ya, buku asumsi. Kayak misalnya dulu aku malas, sekarang aku rajin, dulu aku sedih, sekarang selalu bahagia. Pokoknya gitu deh, yang bagus-bagus nulisnya sama impian-impian aku, goals gitu. Dan udah selalu merasa semua goals aku tuh udah tercapai, udah tinggal bersyukur pakai roket emas, dan udah ini pokoknya udah ngerasa udah sampai. Keren. Udah ngedapetin apa yang aku mau gitu. Nuri, kalau ada teman-teman pengen diskusi sama kamu, boleh ya dikasih nomor telepon kamu sama alumni, boleh ya?
Iya boleh, aku kan ini free-nya hari Sabtu sama Minggu. Kalau hari biasa kerja, jadi free-nya ya Sabtu Minggu. Sip tuh, teman-teman boleh tuh nanti japri Mbak Nuri tuh untuk yang belum ketemu ketenangan, kedamaian. Oke Nuri, sebagai penutup, Nuri bisa kasih tahu ide atau masukan kamu nggak jika seseorang atau teman-teman kita masih dalam ketakutan, kebingungan, keresahan, terpuruk. Itu step pertama apa yang harus mereka lakukan? Ala kamu kasih nasihat atau advice-nya harus apa, Nuri? Mereka, teman-teman. Ya, kalau ya teman-teman kan ada yang masih ada rasa kecewa, keterpurukan, merasa malang, merasa menjadi korban. Iya, balik lagi ke dalam diri sendiri, ingat kita ini siapa, sejatinya kita siapa, kita percikan rohnya. Jadi kita ini udah yang berkelimpahan, jadi kita ini bukan emosi, bukan tubuh. Jadi ya hal itu kalau kita masih ada rasa sedih, kecewa, merasa malang, dirilis aja gitu, diterima, dirilis dan tetap menyadari siapa diri kita yang sejatinya. Dan ya itu cuma kita anggap sebagai tamu aja, misalnya rasa sedih datang, kita anggap itu tamu yang kita sambut, kita terima, lalu kita rilis, kita lepaskan.